Oke, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Siang atau sore hari ini kita akan mengasah ini pisau lanjutan. Cuma ini masuk ke grid finishing ya, dengan menggunakan ini batu inat pacitan. Nah, kenapa kok kita menggunakan batu ini? Karena memang saya belum pernah pakai tipe batu pacitan ini yang warna hijau. Nah, yang mau kita asah pisau yang kemarin terakhir kita asah menggunakan batu blora. Terakhir yang bisa cek teman-teman video sebelumnya itu dengan hasil batu blora, meskipun grade-nya ini ya kecil ya, 1000-an, tapi alhamdulillah kemarin bisa sampai slice tisu. Nah, tapi belum bisa slice kertas gulung berdiri. Nah, ini kita mau coba naikin ke grade finishing supaya ketajaman pisaunya tambah maksimal ya. Ini sudah saya rendam batunya menggunakan air. Nah, media kali ini akan kita pakai adalah media air teman-teman buat mengasah pisau ini ya, Victo KW ini. Seperti apa hasilnya, kita simak bareng-bareng. Infonya, spillnya, ini batunya cukup abrasif teman-teman. Jadi karena batunya cukup abrasif, maka saya nggak terlalu banyak tekanan di sini, lebih mengikuti slogan yang saya teman-teman. Biarkan batunya yang bekerja. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Serasa deh. Saya benar-benar ngikutin alurnya aja. Seberapa abrasif ya di batu sini sih. Kalau kelihatan di sini udah mulai ada ya teman-teman. Sudutnya saya usahakan mirip seperti yang sudut terakhir saya pakai ketika di batu sebelumnya. Coba lihat satu kali prosek abrasif apa batunya. Satu ini ya, satu dari pangkal tadi, ini baru nyampe ujung sekali. Feelnya kasar sih, ini batu medium, tapi maksudnya kasar itu dalam artian nggak, bunyinya nggak kayak batu asah apa yang grade medium gitu. Oh, kerasa sih burnya. Ada beberapa bagian yang sudah mulai kerasa teman-teman. Itu baru satu ya. Penampakannya kayak gini. Ini pur-purnya. Iya, mungkin benar sih. Batunya cukup abrasif ya. Kita coba cross-check lagi. Cross-check model halus ya teman-teman. Model dua tangan, dari tangan kanan untuk sisi yang sebelumnya, dan ini pakai tangan kiri untuk sisi yang setelahnya, yang sebelahnya lagi. Iya sih, ini feelnya lumayan abrasif batunya teman. Sebenarnya kalau bentuk pisaunya kayak gini lebih enak itu metode satu tangan. Buat ini ya awalan itu yang menyilang, itu lebih enak sih ya. Lebih halus ini. Nah, cuma tekanannya harus dikurangi, sampai dikurangi tekanannya. Ini tuh kelemahannya satu sih, kalau kita nggak hati-hati mata bilahnya ke barat teman, itu aja. Selebihnya enak karena sudut asahnya panjang,
Oke, bootnya udah. Ini tekanannya benar-benar saya kurangin ya teman, dibanding dengan yang sebelumnya, di batu sebelumnya. Nah ini kalau sudutnya enak, pas bentuk pisaunya kayak gini tuh enak pakai metode kayak gini. Nah bayangin deh sudut asalnya itu, nah kan, set, jadi segini semua batu itu kena. Tapi kelemahannya satu, kalau kita nggak enak, nggak hati-hati, bisa kena mata bilanya. Nggak, ini udah, kita masuk ke finishing teman. Finishing saya lebih cocok kayak gini teman, lebih enak buat saya sih, saya nyaman menggunakan metode kayak gini finishingnya. Oh, kerasa ada yang lengket yang sisi sini tuh teman. Tuh. Sisi satunya kayaknya oke, udah mulai dekat sudutnya. Oke. 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 Udah mulai enak nih teman. Oke, udah kita deburing. Udah kita deburing. Balikannya cuma ngambang. Ya, udah dong. Set. Udah. Kita cek dulu. Udah kayaknya. Bismillah, semoga dapat ya sesuai yang diharapkan. Kita stropping dulu. Bismillah. Langsung tes ke kertas. Dapat nggak nih? Bismillah. Belum dapat. Belum dapat teman. Why? Kita lihat ya. Kalau ke tisu, apakah masih tajam seperti yang sebelumnya? Lebih halus. Tisu lebih halus teman. Cuma ya ke kertas dulu masih belum dapat nih. Kita coba cari solusi yang lain ya. Masih belum dapat. Tapi tisu feel udah jauh lebih halus nih. Apakah kurang lama di batu ini atau seperti apa? Tapi kertas gulung berdiri masih belum. Nanti kita coba cari settingannya. Mungkin akan saya lamain. Kalau oke, nanti saya show lagi ya. Oke teman-teman, sedikit lanjut ya. Tadi ada hasil yang sedikit berbeda ya dari yang sebelumnya, belum bisa kertas gulung. Ini kayaknya karakter batunya itu minta kalau sudah mau finishing, kalau mau lebih halus lagi, memang benar-benar jangan ditekan sama sekali teman-teman. Ngikutin berat dari pisaunya supaya
tingkat ketajaman di ujungnya, di edge-nya itu bisa didapatkan hasil yang jauh lebih halus ya. Mungkin semua ya, tapi kayaknya ada beberapa batu yang ya ini solusinya ada dua menurut saya. Bisa dengan batu ini, tapi tekanannya benar-benar ngambang, ngikutin berat dari pisaunya, atau naik grid pasti bisa sih ke atas gulung. Nah ini tadi saya cek sedikit berbeda hasilnya ketika saya coba asah lagi, tapi dengan posisi yang benar-benar saya tekanin tekanannya, dan saya perlama di proses finishing. Jadi saya agak lamain proses ininya teman, kayak gini, finishingnya saya agak lamain. Tapi dengan tadi berat atau tekanannya itu benar-benar dikurangi banget teman. Ngikutin berat dari pisaunya itu sendiri. Nah itu hasilnya jauh lebih halus lagi, dan tadi sempat saya coba, saya spill di kertas gulung berdiri, itu bisa. Jadi coba kita agak sedikit lamakan lagi di proses finishingnya kayak gini, di batu medium grit, batu pacitan ini ya teman-teman. Seperti apa hasilnya. Ya mungkin tadi kurang lama kali ya. Kita coba lamain lagi, dikit lagi. Terus nanti kita coba tes di kertas gulung lagi. Ini tekanannya benar-benar saya kurangin banget ya teman. Boleh dibilang benar-benar ngikutin berat dari pisaunya sendiri untuk tekanannya. Hampir nggak saya tekan pakai tenaga, tapi saya ngikutin berat dari pisaunya. Semoga nanti hasilnya lebih baik lagi ya. Supaya teman-teman kalau pas punya kesempatannya cuma beli batu medium pacitan ini aja, itu teman-teman nggak perlu beli batu finishing jika ternyata hasil slice-nya itu sudah sampai tahap bisa kertas gulung berdiri sih. Kalau tisu udah nggak perlu ditanya lagi. Even di yang batu blora pun sudah bisa slice tisu sebelumnya. Cuma ini kita lagi nyari supaya bisa di kertas gulung. Dan kertas gulungnya paling nggak bisa dapat ya gigit kita. Cukup gigit aja udah lebih dari cukup sih teman menurut saya. Nah kalau buat yang sangat gigit itu banyak faktornya. Oke, kita rasakan kayaknya cukup sih ini. Kita coba ya. Nggak pakai deburring, langsung kita stopping. Ini sambil saya rasakan kalau ada yang ngangkut lagi. Nice. Nah, kita coba stropping. Oke. Stropping halus. Langsung kita coba ke kertas gulung. Nah, kertas gulungnya. Nah, kita bikin baru ya teman-teman. Supaya murni nih, nggak ada triki-triki. Nanti mungkin akan saya spill. Saya notice ada beberapa kadang ya, ada beberapa trik yang perlu kita lakukan, atau tips ya lebih tepatnya ya, atau teknik ketika kita akan melakukan percobaan slice di kertas gulung itu, apa saja yang perlu kita perhatikan. Oke, ini udah dapat kertas gulungnya, geser dikit biar lebih enak posisinya untuk percobaan slice-nya. Bismillah, berhasil kan? Tadi bisa, kalau sekarang nggak bisa ya belum rezeki ya. Nah, dapat. Tuh. Dapat ya, teman-teman. Dapat. Kita coba lagi. Langsung masuk. Oke, dapat. Kita coba lagi. Masih bisa kah? Dapat. Nih ya, sebelah. Coba sekali lagi. Nah, dapat teman-teman. Oke, akhirnya bisa ya teman-teman. Cuma dia karakternya ya sedikit unik sih. Tadi saya sampaikan kesimpulannya ini batu
pacitan ya, medium grade. Karakternya kalau teman-teman mau jadikan dia sebagai finishing, itu ketika sudah sampai tahap asa finishing, benar-benar tekanannya harus dikurangin supaya dapat sudut gigit yang enak ya di edge ujungnya. Atau boleh dibilang ikutin aja dah berat dari pisaunya. Itu pasti lebih enak nanti hasilnya. Kalau di tisu udah nggak perlu dicek lagi ya teman-teman. Udah sebelumnya udah kita cek dan udah halus, sudah enak banget. Menggunakan dari batu asah pacitan ini. Mungkin akan kita eksplor untuk pisau-pisau yang lainnya supaya kita lebih banyak tahu karakter lebih detail dari batu pacitan ini. Kesimpulannya ini worth it. Jadi kalau teman-teman nggak perlu batu finishing, pakai ini aja, kurangi tekanannya, sangat ringan banget. Di terakhirnya bisa buat finishing. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.